Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mata Air. Dan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustadz Aam Amiruddin. Dan tema yang akan kita angkat adalah menuju kesucian kolbu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bicara mengenai kolbu ini Ustaz. Ya, terus terang langsung saja lah Ustaz yang menyampaikan. Karena saya juga mau ngapain deh. Dari situ kan ada bahan kita untuk berbicara. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kalau di Indonesia kan buku itu berjudul Keajaiban Hati. Nah, jadi menuju kesucian kolbu itu sama aja dengan memahami kualitas hati. Jadi begini, dalam diri manusia itu ada 3 unsur yang saling terkait. Pertama jasad, ya. Jasad ya yang kita miliki sekarang ini. Jasad itu kan butuh perawatan, diberi nutrisi, bersikap bersih. Jadi supaya badan kita sehat kan pola hidup kita harus sehat, nutrisi kita harus sehat. Nah, itu jasad. Yang kedua, dalam diri kita ada akal. Akal adalah kemampuan yang Allah berikan pada manusia untuk membangun peradaban. Tidak mungkinlah dialog kita bisa disiarkan, ya, kecuali di situ ada ilmu yang dibuat oleh manusia, teknologi yang dibuat oleh manusia, sehingga dalam satu waktu sekian juta orang bisa nonton kita gitu ya. Itu dengan teknologi satelit. Itulah yang dilakukan oleh akal manusia. Terus akal manusia itu biasanya menemukan ilmu secara kumulatif. Jadi sebenarnya ilmu yang ditemukan oleh manusia itu bertahap, gitu. Masih dulu televisi kan nggak flat kayak sekarang, kecembung, pakai tabung ya. Ada tabungnya. Terus TV berwarna, itu yang berwarna tuh kacanya. Kalau Mas Agus nggak tahu, nggak ngalamin. Masih ngalamin. Warna hijau kuning. Iya kan gitu. Kalau saya dulu waktu kecil itu yang namanya TV berwarna adalah si kacanya kan ada merah, kuning, hijau itu berwarna kan, nggak salah juga sih TV berwarna ya, karena yang ada kan TV hitam putih. Nah, untuk bisa sampai ke TV flat, TV LCD, TV internet itu kan bertahap. Dulu pertama kali handphone itu keluar itu segede bata. Bata. Iya. Jadi kalau ada anjing gila, nanti telepon lagi kan gitu. Datang, telepon lagi. Sekarang handphone makin kecil gitu kan. Kamera kalau di televisi di kita ini kan kameranya besar, tapi kan ada kamera yang di pensil gitu ya. Di pen di situ. Itu kenapa terjadi? Itu teknologi. Ilmu akal itu menemukan ilmu dan teknologi secara kumulatif, nggak sekaligus, gitu. Ya. Nah, Mas Agus sekarang pakai iPad. Nanti diperkirakan iPad itu seperti kertas tipisnya, bisa dibuka gitu. Diperkirakan akan ada era di mana iPad itu bukan setengah senti lagi, tetapi memang sudah dalam bentuk bisa dilipat gitu, seperti kertas dibuka gitu, seperti dalam film-film imajiner ya. Iya. Dan itu kemungkinan terjadinya iya, karena apa yang kita pakai sekarang di handphone kita, di laptop kita kan dulu masih ada di film-film fiktif ya. Mission Impossible dibuka, ngomong kan gitu. Sekarang kan emang bener bisa, ya kan? Nah, jadi artinya akal manusia itu menemukan ilmu kumulatif. Nah, jadi jasad, akal, nah satu lagi kolbu. Kolbu itu dia wilayahnya bukan rasional. Dia wilayahnya itu
untuk membahas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ya. Itu diterimanya oleh kolbu. Contoh, ketika dokter mengatakan seseorang itu mati, itu berdasarkan ilmu yang didapatkan di dunia kedokteran. Jadi ini orang nih mati nggak ya? Nah, yang paling sederhana adalah dipegang nadinya, atau dilihat pupil matanya dan diberi sensor cahaya. Maka dokter akan mengatakan meninggal berdasarkan akal dan berdasarkan bukti-bukti empiriknya. Pertanyaan yang harus dijawab oleh hati adalah, terus rohnya kemana? Gitu. Jadi kalau meninggal itu peristiwa yang dijelaskan oleh jasad dan akal. Oh, ini udah meninggal, tuh nadinya udah nggak ada, lihat pupil matanya udah nggak respon terhadap sensor cahaya, jadi dia mati. Nah, itu wilayah jasad dan akal, wilayah jasad dan akal. Lalu pertanyaan berikutnya, terus rohnya kemana? Nah, itu kolbu. Jadi kolbu itu berbicara untuk sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Nah, itu sebabnya kalau saya tanya, yakin nggak setelah mati bakal ada kehidupan? Yakin kan? Terus gimana? Jelaskan. Nah, itu yang menjelaskan sebenarnya kolbu. Makanya kolbu itu tempat bermuaranya keyakinan, keimanan. Itu sebabnya soleh dan tidaknya seseorang ditentukannya bukan oleh akal, tapi oleh kolbunya. Jadi ini kabar gembira bagi yang akalnya kurang cerdas. Jadi sebenarnya akal itu, agama itu membuat orang soleh atau tidak, ya. Orang itu soleh atau tidak bukan karena akalnya, tapi karena kolbunya. Jadi ada orang yang otaknya cerdas, kalau kolbunya mati, maka dia belum tentu menjadi orang soleh. Iya. Ada orang yang otaknya biasa-biasa, tapi kalau kolbunya bersih, dia bisa jadi orang soleh. Itu sebabnya soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh kolbunya. Ya, sebelum jauh, sebenarnya kita menerjemahkan kolbu itu apa? Kolbu itu yang paling tepat tidak diterjemahkan. Kolbu ya kolbu, tapi ada yang menerjemahkan dengan hati. Hanya kalau diterjemahkan dengan hati, ini orang confuse. Hati itu bisa bermakna organ tubuh, yaitu liver, itu kan hati. Ya. Tapi bisa juga hati itu bermakna sesuatu yang abstrak, yang menjadi kekuatan bagi manusia untuk memahami kebenaran. Nah, jadi kalau tadi dikatakan apa itu kolbu? Ya, kolbu sebenarnya kolbu saja. Tapi kalaupun mau diterjemah, kolbu itu diartikan dengan hati, maka di sini harus kita lihat dari dua sisi. Pertama, hati dalam arti organ tubuh. Yang kedua, hati dalam pengertian sebuah kekuatan untuk memahami hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang berbau keimanan. Jadi kalau seandainya ada penjelasan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah manusia itu bahasa ilustrasi. Jadi itu bisa dua bahasa. Bisa itu bermakna bahasa biologis, bahwa memang dalam tubuh manusia itu ada liver. Ya. Kalau livernya sehat, organ tubuh lain sehat. Kalau livernya bermasalah, kan liver tuh juga salah satu bagian penting dalam tubuh kita, begitu. Nah, bisa bermakna itu konkret, bahwa liver itu sangat penting bagi kesehatan. Tetapi bisa juga hadis itu bermakna abstrak. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada kolbu. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Apabila kolbunya sehat, maka perilakunya sehat. Nah, berarti kolbu di sini diartikan sesuatu yang abstrak. Nah, berarti dalam pemahaman umum, setiap manusia memiliki tiga komponen itu saja. Iya, jadi jasad, akal, dan kolbu itu inherent dalam diri manusia. Jadi sudah plug-in kalau sekarang dibilang ya? Iya, sudah terinstall gitu. Sudah terinstall. Nah, hanya si kolbu ini baru perangkat. Ya. Perangkat kasar. Nah, nanti perangkat lunaknya itu agama. Jadi
si kolbu ini udah ada perangkatnya. Nanti si ajaran agama itu diinstalkan. Makanya kenapa agama itu perlu dipelajari. Karena kalau kita punya laptop, punya komputer, kalau kita punya program baru instalkan, punya program baru instalkan, itu laptop kita akan menjadi kaya dengan sistem. Ya. Nah, sekarang kolbu kita itu masih kosong. Instalkan Al-Quran ayat per ayat, terus sehingga nanti kolbu kita ini memang sangat kaya dengan sistem Qurani, gitu. Nah, tapi memang kita harus akui bahwa kolbu itu memiliki 3 kualitas. Pertama, kolbun mayitun, kolbu yang mati. Kolbu yang mati itu di dalam Al-Quran dikatakan a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan atau tidak sama saja. Artinya kolbun mayitun itu hati yang benar-benar udah mati. Kalau hati itu mati, ya gimana sih orang mati? Diajak apapun nggak bisa. Nah, kalau kita punya teman, punya tetangga, punya anak, punya istri, punya suami yang sudah tidak bisa diajak lagi kepada nilai-nilai kebenaran, yang harus diwaspadai, kolbunya itu mati. Nah, bagaimana cara ngadepin orang yang kolbunya mati? Ibu-ibu punya suami yang udahlah susah diajak. Apa yang harus dilakukan? 2. 1, terus ajak. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Yang kedua, doakan. Sudah, wilayah kita cuma itu. Jadi kalau kita ngadepin orang yang hatinya mati, wilayah kita cuma 2. Ikhtiar, berdoa. Sudah, selesai. Yang lainnya serahkan pada kuasa Allah. Itu kolbun mayitun. Yang kedua kolbun maridun. Kalau hati yang sakit itu hati yang sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit dosa dan maksiat. Nah, pertanyaannya apakah hati kita ini sakit? Nah, ada beberapa ciri orang yang hatinya sakit. 1, dia tidak merasa nikmat dalam ibadah. Jadi ibadah itu hambar aja gitu loh. Sholat hambar, dengar pengajian tuh hambar biasa aja gitu, nggak berisi. Nah, yang kedua, orang yang hatinya sakit itu katanya sulit memaafkan kesalahan orang lain. Jadi untuk memaafkan kesalahan orang lain itu susah sekali, cenderung pendendam, gitu. Nah, yang ketiga, orang yang hatinya sakit itu dia kalau berdoa pesimis, nggak yakin dengan doanya. Kemudian yang keempat, orang yang hatinya sakit itu kalau berbuat dosa, dia nggak merasa bersalah. Jadi harus diwaspadai itu. Apakah kolbu kita itu sakit atau tidak? Ya gampang. Kalau ibadah nikmat nggak? Kalau orang berbuat salah, gampang nggak kita memaafkan? Terus kalau berdoa kita optimis nggak? Begitu. Nah, itu gambaran orang-orang yang hatinya sakit. Nah, yang ideal jenis kolbu yang ketiga, yaitu kolbun salim, hati yang sehat. Nah, kalau hati yang sehat, cirinya pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia tuh ada kerinduan pada Allah. Jadi dengar azan tuh seneng gitu. Alhamdulillah sudah azan lagi. Kan ada yang gini, ya Allah, udah azan lagi? Rasanya baru setengah. Gitu. Jadi protes. Iya. Yang kedua, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang kolbunya sehat itu sangat mudah dinasehati. Jadi hatinya selalu terbuka dengan nasihat. Apalagi ini nasihatnya dari kitab suci Quran, dia sangat terbuka sekali. Nah, kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia tawakal kepada Allah. Orang tawakal itu maksudnya orang yang dia bersungguh-sungguh lalu serahkan segala kesungguhannya itu pada kuasa Allah. Jadi kalau kita punya anak kita dididik dengan segala kesungguhan, soleh dan tidak, itu sudah bukan wilayah kita. Nah, kalau kita jadi mahasiswa belajar sungguh-sungguh, nilainya dapat A, B, C, ya itu sudah bukan wilayah kita. Nah, itu namanya orang tawakal. Jadi orang yang kolbunya sehat itu dia sangat merindukan Allah, kemudian dia terbuka dengan nasihat hatinya,
yang ketiga dia itu tawakal, ya. Yang keempat orang yang mendirikan sholat, jadi komunikasi dengan Allah baik. Yang kelima orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Nah, itu ciri orang-orang yang hatinya sehat. Jadi paling tidak saya menyebutkan 3 kualitas kolbu. Ya. Ada kolbun mayitun, hati yang mati. Ada kolbun maridun, hati yang sakit. Dan ada kolbun salimun, ada hati yang sehat. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan sekarang ini kan sedang marak yang namanya emotional and spiritual quotient. Nah, itu sebenarnya berada pada wilayah mana itu? Ya, emotional dan spiritual itu wilayah kolbu. Kolbu dia. Tapi kan itu bukan hanya berlaku, sekarang ini kan dipelajari bukan hanya dikaitkan dengan satu keyakinan agama saja gitu. Nah, ini bagaimana kita melihat kolbu, artinya kan ternyata itu bisa dijangkitkan pada orang-orang yang ternyata berbeda keyakinan gitu. Nah, itu gimana kita melihatnya? Kolbu itu dia bagaikan gelas, bisa diisi oleh apapun. Gelas ini bisa dengan kopi, bisa dengan teh, bisa dengan susu. Jadi agama apapun bisa menghidupkan kolbu. Agama apapun. Ya. Nah, karena agama itu wilayahnya memang bukan rasio, tapi kolbu. Nah, masalahnya adalah kita harus memilih agama yang paling benar. Jadi kan ini gelas nih, bisa diisi dengan kopi, bisa diisi dengan teh, bisa diisi dengan susu. Tempatnya ini. Kolbu itu wadah. Ya. Bisa diisi dengan ajaran Islam, bisa diisi dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha. Makanya orang-orang kalau udah beragama itu hatinya yang diasah. Walaupun boleh jadi dia bukan agama Islam, tapi hatinya kan bisa saja terasah. Nah, hanya masalahnya saya tadi katakan kita sebagai orang yang beragama Islam harus yakin, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, kalau agama yang diterima oleh Allah itu adalah Islam, makanya kolbu kita harus diisi dengan Islam, gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada pandangan, ini mungkin agak meluas sedikit, Ustaz. Ketika bicara bahwa setiap agama itu bisa membawa kepada kebaikan, bukankah akhirnya kita terjebak kepada konsep bahwa semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik itu yang sama? Iya, sebenarnya semua agama mengajarkan baik. Kita harus terima itu. Hanya tidak semua agama itu benar. Tataran baik ya. Nah, jadi kalau saya termasuk yang berpendapat semua agama itu mengajarkan kebaikan. Coba tunjukkan agama mana yang mengajarkan keburukan? Nggak ada. Semua agama itu, apapun agama itu, mengajarkan kebaikan. Jadi memang saya setuju, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama itu benar. Kita orang Islam harus yakin, agama yang paling benar hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, tetapi kita katakan, emang semua agama itu menyuruh kebaikan. Agama yang menyuruh jujur, yang menyuruh kita supaya penuh cinta, yang menyuruh supaya kita punya kepekaan sosial. Emangnya cuma Islam? Ajaran Nasrani, ajaran Yahudi, ajaran Hindu, ajaran Buddha kan nyuruh jujur, nyuruh hidup sederhana, nyuruh hidup untuk kepentingan masyarakat, ya. Nah, jadi semua agama itu nyuruh baik, tetapi tidak semua yang nyuruh baik itu benar. Maka kita orang yang beragama Islam harus mengatakan semua agama menyuruh kebaikan, tapi hanya Islam yang paling benar. Terus kita jangan marah kalau orang non-muslim mengatakan itu. Yang sama juga. Misalnya mohon maaf, kata orang Katolik itu, semua agama benar, semua agama itu baik, ya, tapi hanya Katolik yang paling benar. Kita orang Islam nggak boleh marah. Kenapa? Itu hak dia.
Iya. Seperti hanya orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, Konghucu, jangan marah ketika saya mengatakan saya yakin hanya Islam yang paling benar. Ya, itulah hak keberagamaan yang harus diyakini. Justru salah kalau gini. Kalau menurut kamu agama yang paling benar apa? Oh, semuanya juga benar. Itu enggak, itu yang keliru. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu benar, itu pernyataan salah. Tapi kalau semua agama itu baik, ya. Tapi bagi orang Islam, dia harus mengatakan semua agama baik, tapi yang paling benar hanyalah Islam. Dan itu adalah wilayah kolbu ya, masalah keyakinan. Itu wilayah kolbu. Jadi kembali ke yang tadi. Sebenarnya menarik juga, Ustaz. Kenapa kemudian akhirnya setiap orang kok bisa memiliki suatu keyakinan yang berbeda-beda, tapi mungkin bukan dalam konteks yang sekarang nih. Itu menjadi PR lagi gitu. Sedangkan bahan dasarnya adalah sama begitu kan. Allah juga Tuhan lah, masing-masing orang punya keyakinan seperti itu. Nah, tapi kemudian kenapa akhirnya itu menjadi berbeda-beda. Nah, barangkali terakhir Ustaz, bagaimana kita melatih, mengasah agar kolbu kita ini selalu berada pada kadar kesucian yang sehat yang sehat. Pertama, kalau ingin kolbu kita sehat, seperti halnya kita ingin memiliki badan yang sehat. Jelas yang pertama adalah perawatan. Ya enggak? Apapun kalau dirawat itu beda. Mobil dirawat beda. Rambut yang dirawat beda dengan yang tidak dirawat. Sepatu yang dirawat dan tidak dirawat. Apapun lah butuh perawatan. Jadi kalau berbicara bagaimana supaya kolbu kita sehat, ya satu perawatan. Yang kedua, kita harus memberikan nutrisi. Tubuh kita ini sehat karena dirawat, gosok gigi, mandi, mungkin general check up gitu. Nah, tapi kan tidak cukup itu, diberi gizi. Nah, kolbu kita perlu diberi gizi. Apa gizi untuk kolbu kita? Ibadah pada Allah. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau para pemirsa sekarang lagi mengikuti ceramah kita, diskusi kita, itu namanya sedang merawat kolbu. Karena memang kolbu itu perlu dirawat dan diberi nutrisi. Nah, kemudian yang ketiga, walau bagaimanapun manusia itu makhluk yang suka adaptasi dengan lingkungannya. Manusia itu makhluk yang selalu beradaptasi. Nah, oleh karena itu cari lingkungan yang kondusif. Manusia itu sangat mudah beradaptasi. Misalnya kita berada di Bandung, angkot berhenti di mana saja, taksi nurun naik penumpang di mana saja. Begitu datang ke Singapura, take off dari Bandara Hussein, satu negara, landing di Singapura. Saya yang tadinya naik taksi asal-asalan, sekarang jadi ikut antri. Tadinya saya nyeruduk sana, nyeruduk sini, karena di Singapura ikut. Itulah adaptasi. Nah, sekarang kalau kolbu kita ingin sehat, perlu diciptakan atmosfer yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi supaya kolbu kita sehat, dirawat, diberi nutrisi, diberi lingkungan yang kondusif. Nah, itu diantara ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan sehingga kualitas kolbu kita relatif selalu lebih baik. Gitu. Ya, itu dengan zikir maksudnya apa cara merawat? Iya, cara merawat dengan zikir itu dengan doa, dengan berzikir habis sholat, itu kan salah satu bagian dari memberikan nutrisi. Gitu. Masya Allah. Baik, mungkin hal ini nanti perlu kita bahas lagi lebih jauh nih, karena kita baru bicara mengenai menuju kesucian kolbu, sedangkan bagaimana untuk mempertahankan kesucian ini barangkali satu hal yang cukup penting juga kan, karena bisa jadi suatu saat ada orang merasa dirinya kok gelisah, jadi tidak tenang begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, barangkali hal-hal seperti ini juga perlu kita lanjutkan lagi supaya bisa memiliki tadi itu perasaan kolbu yang selalu terjaga. Baik, misalnya demikian tadi, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.